Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Sing Fasyang, Sutra Teratai, episode 1596. Menerima dan menegakkan hormat adalah persembahan sesungguhnya. Persembahan 4 jenis kebutuhan pokok, makanan, pakaian, peralatan, tidur, dan obat-obatan. Ketika Buddha membabarkan Dharma kepada Raja Prasenajit di Taman Zeta di Sravasti, Raja menjamu Buddha dan memberi persembahan pada Sangha selama 3 bulan masa fasa, serta menyediakan kebutuhan pokok berupa pakaian, makanan, peralatan tidur, dan obat-obatan. Itu sebabnya disebut dengan persembahan 4 jenis kebutuhan pokok. Penggalan sutra ini sangat sederhana dan jelas. Ini dinamakan sebagai persembahan 4 jenis kebutuhan pokok. 4 macam kebutuhan tersebut adalah makanan, pakaian, peralatan tidur, dan obat-obatan. Inilah kehidupan manusia. Semua orang membutuhkannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik para anggota sangha, para praktisi, bahkan Sang Buddha dan para muridnya di dalam perkumpulan sangha. Tiada seorang pun yang terlepas dari 4 jenis kebutuhan ini. Inilah kehidupan. Di dunia manusia perlu mempersiapkan 4 jenis. Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari hal ini, yaitu ketika Sang Buddha masih hidup. Suatu ketika beliau pernah menetap di kerajaan Sravasti, tinggal di Tama Zeta di Sravasti. Saat itu kerajaan ini dipimpin oleh Raja Prasenajit, sehingga saat Sang Buddha berada pada kerajaan ini, Raja Prasenajit meyakini dan mengamalkan ajaran Buddha. Beliau sangat menghormati Sang Buddha. Keyakinan akan Buddha senantiasa meminta Buddha untuk membabarkan Dharma, mengatur negara menurut agama Buddha. Pada era masa itu, ajaran agama Buddha berkembang pesat di kerajaan Sravasti. Maka Sang Buddha membabarkan Dharma untuk Raja Prasenajit, dan ini selalu dilakukan sepanjang waktu. Raja Prasenajit selalu berada di dekat Sang Buddha, hadir untuk mendengarkan ceramah Buddha. Raja Prasenajit demi sepenuh hati memberi persembahan. Beliau bersedia dalam jangka waktu 3 bulan ini memohon kepada Sang Buddha. Bahkan seluruh anggota sangha tidak perlu keluar untuk berpindah patah, hanya perlu dengan tenang melaksanakan pelatihan diri. Selama 3 bulan penuh, Raja Prasenajit bersumbangsi dengan memberi persembahan 4 kebutuhan pokok. Semuanya Raja Prasenajit yang bersumbangsi. Selama 3 bulan ini sangat tenang dalam pelatihan diri. 4 kebutuhan pokok terpenuhi secara lengkap. Sang Buddha membabarkan Dharma, memberi manfaat bagi semua makhluk, memberikan sukacita Dharma bagi para praktisi. Raja Prasenajit dan para menteri juga sering turut hadir dalam mendengarkan Dharma. 4 kelompok murid ini semuanya merasakan maha sukacita. Semua orang memuji Raja Prasenajit yang telah menyelesaikan pahala kebajikan yang sangat besar. Raja Prasenajit juga sangat sukacita dan bangga dapat melihat Buddha Dharma berkembang di negaranya. Rakyatnya memohon Dharma dengan sangat tulus dan meyakini, menerima, dan mempraktikannya. Mereka demikian mendengar, menerima, dan mempraktikannya dalam kehidupan. Terutama ketika sering mandi di dalam arus Dharma. Dia sangat sukacita dan senantiasa berada di dalam Buddha Dharma, kaya secara mental dan fisik, serta merasa tenang dan damai. Oleh karena itu, tanpa disadari dia menunjukkan kepada Buddha sukacita dalam batinnya dan kepuasan dirinya. Raja Prasenajit datang ke Buddha dan berkata, "Saya telah menyelesaikan pahala kebajikan ini. Saya sangat sukacita. Sungguh pahala kebajikan yang tidak terhingga." Dia terus-menerus mengatakan sedemikian. Buddha menghentikan dia dan berkata, "Jangan terus-menerus mengatakan. Persembahan yang kamu berikan memiliki pahala kebajikan yang sangat besar.
Jangan berkali-kali menunjukkan pahala kebajikanmu yang besar. Namun Raja Prasenajit tetap merasa, saya sangat bahagia. Saya sungguh merasa sukacita, tenang dan damai. Semua orang juga demikian mengatakannya. Saya telah menyelesaikan pahala kebajikan ini. Buddha menghentikan dia lagi. Ini adalah yang jarang ditemui di masa lalu. Jika seseorang datang untuk memberi persembahan, Buddha dengan sendirinya akan memberkati mereka. Namun kali ini Raja Prasenajit sendiri menunjukkan dirinya. Saya sangat bahagia. Pahala kebajikan saya sangat besar. Segalanya sempurna. Buddha menghentikannya lagi dan lagi. Cara penyampaian alasan kepadanya. Ketika makhluk awam bertumimba lahir di dunia manusia, dari kehidupan ke kehidupan, kerisauan dan ketidaktahuan terus terakumulasi. Perlu terus-menerus mengikis kerisauan. Perlu terus menciptakan sebab berkah di dunia. Jalinan jodoh perlu waktu yang sangat panjang. Bukan hanya sebuah jalinan jodoh yang besar dan panjang. Sebenarnya, di kehidupan masa lampau, hubungan sebab akibat lebih banyak lagi. Makanya, di tengah kebingungan dan ketidaktahuan inilah menutupi semua sumber jasa kebajikan. Karena kebajikan yang memamerkan akan diri sendiri, ini juga adalah salah satu ketidaktahuan. Makanya di saat bersumbangsi, maksudnya adalah bersumbangsi tanpa pamrih, bersumbangsi secara alami dan natural, memiliki niat yang tidak mengharapkan pahala apapun tanpa pamrih. Bersumbangsi seperti ini, inilah hukum alam. Makanya jangan selalu menyimpannya di dalam hati. Seperti inilah jasa kebajikan. Tidak ada yang melekat namun muncul dari dalam batin. Dan tidak terus berada di tempat yang sama. Terus memikirkan, dengan demikian kamu telah memiliki berapa jasa kebajikan. Memperhitungkan, membandingkan. Dengan metode inilah Sang Buddha membimbing Raja Prasenajit. Jadi saya berpikir, betul, bodhisattva dunia dari sejak lama ceci. Para insan ceci masuk ke dalam jalan bodhisattva ini, bersumbangsi tanpa pamrih. Walaupun waktu berapa panjang, semua orang lakukan saja. Sudah benar, melakukannya dengan sangat bersukacita. Bersyukur membuat kami punya kesempatan. Kan-en ya, bersyukur satu sama lain, saling bersyukur. Jalinan jodoh bersatu, bersama-sama menyelesaikan hal ini. Telah selesai, saling bersyukur seperti ini. Mempunyai kesempatan ini untuk memberi manfaat di tengah orang banyak. Bersumbangsi. Jadi, berlalu seperti ini, kemudian tidak ada lagi. Pokoknya telah melakukannya dengan sangat bersukacita, sepenuh hati bersukacita. Bersyukur ini dinamakan kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Tidak ada berapa banyak yang saya lakukan, tiada saya untuk siapa saya melakukannya, tiada terbatas, tiada ukuran yang selalu memperhitungkan saya sudah melakukan berapa banyak. 3 hal ini sudah dilupakan. Yang penting saya lakukan saja. Ini dinamakan tiada terhingga dan tiada berwujud. Bersumbangsi tanpa pamrih, lakukan sajalah. Dengan demikian dinamakan kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Kekosongan dari 3 aspek dalam berdana ini juga adalah yang diajarkan Sang Buddha kepada kita. Salah satu cara untuk melepaskan kerisauan. Yang harus dilakukan mesti dilakukan. Yang perlu dilatih harus dilatih. Mempraktikkan dalam tindakan nyata. Lakukan saja. Dengan demikian baru tiada kekhawatiran buat kita. Ini adalah ajaran dari Buddha. Benar-benar bersyukur. Hati saling bersyukur adalah hati yang paling sukacita. Sama seperti sekelompok barisan ceceng yang telah kembali mengharapkan master memberikan kami pemberkatan. Kedai kami yang baru, pusat pembelanjaan yang berada di depan rumah sakit kita.
Jalan keluar masuk telah berjalan beberapa tahun dan telah dibangun pada masa lalu. Mobil yang masuk dan keluar sangatlah banyak dan telah terjadi kerusakan di jalan tersebut. Sangat berharap mampu mengerahkan barisan ceceng supaya dapat akses masuk yang sangat luas di rumah sakit itu bisa kembali diperbaiki dan diaspal. Sangat berharap Master bisa menyetujuinya dan memberkati kita. Saya sangat terharu dan sangat bersyukur. Terlepas dari proyek harapan, Ceci sejak kejadian gempa bumi 921 telah memiliki berapa banyak koneksi, khususnya di beberapa rumah sakit kita. Biasanya menggerakkan proyek teknik sipil. Semuanya adalah merupakan sumbangsi dari barisan Bodhisattva Ceceng, terutama karena setelah rumah sakit selesai dibangun, mereka masih saja melindunginya. Melindunginya seperti sedang melindungi Dharma, seperti Gria Jingse di tahun 2017, Gria Jingse di Taipei, Xintian dengan rumah sakit sepanjang jalan ini. Jembatan juga telah direnovasi kembali, juga karena mereka berkata, lihatlah, Master berpikir ingin meminta pekerjaan pada Master. Pekerjaan apa? Mereka lalu berkata, menemukan bahwa Gria Jingse dan rumah sakit antara jalan tersebut ada sebuah jembatan. Struktur kayunya ada tempat-tempat yang telah keropos, ada tempat yang sudah tidak rata. Kami berpikir untuk membangun ulang jembatan ini agar orang yang keluar masuk aman dan selamat. Pasien yang jalan-jalan di sana juga aman dan selamat. Sangat bersyukur. Dengan demikian, mereka juga menggerakkan sangat banyak relawan. Cuaca sangat panas. Mereka masih saja mendirikan tenda. Relawan komite pria dan wanita bersatu. Komite wanita menjaga air teh, menjaga semua orang untuk masalah makanan, air teh. Dengan demikian, dalam waktu beberapa bulan, komite pria menyelesaikan jembatan tersebut. Kan En Secie menjaga kumpulan kami, grup komite pria ini. Secie juga Kan En Sesiong yang menambal jembatan dan membangun jalan, membuat hati semua orang aman. Berjalan-jalan dengan hati yang tenang, menyeberangi dengan hati yang tenang, melihat pemandangan dengan hati yang tenang, saling mengucapkan atau syukur, pemandangan yang dibuat dengan cantik, kondisi batin, perasaan yang nyaman, lebih cantik lagi, seperti yang kita bahas beberapa hari sebelumnya. Pohon ratna manikam berjajar dalam barisan, semua pavilion, menara dan bentang alam. Pemandangannya sungguh indah. Sebenarnya, pemandangan indah ini, semuanya ini membutuhkan hati manusia yang indah untuk membentuknya. Dunia manusia, dharma kebijakan Sang Buddha, kondisi jiwa kebijaksanaan yang mewujudkan penampakan nyata. Dunia ini memiliki bentuk dan wujud. Semua ini dibentuk oleh batin dan kebijaksanaan. Biasanya dalam masyarakat ini adalah pengetahuan dalam Buddha Dharma, adalah menggunakan kebijaksanaan. Pemandangan orang biasa adalah demi untuk keuntungan mereka dan kesenangan mereka. Pemandangan dalam Buddha Dharma adalah kebijaksanaan dalam pikiran kita di saat kita membina diri. Jadi, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan bukan konstruksi untuk mencari keuntungan, tetapi konstruksi untuk kebijaksanaan, bersumbangsi tanpa pamrih. Apa yang kita pikirkan adalah bagaimana membuat semua orang merasa aman, membuat semua orang masuk dan keluar dengan aman. Mereka juga harus bisa menciptakan kondisi dan pemandangan yang indah. Di sini tidak ada motif keuntungan. Ini disebut konstruksi untuk kebijaksanaan, bersumbangsi tanpa pamrih, bukan untuk keuntungan duniawi, tetapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang banyak. Melalui sumbangsi tanpa pamrih, mereka mewujudkan sesuatu. Membangun fasilitas kesehatan adalah demikian, dan fasilitas pendidikan juga demikian. Ini adalah bersumbangsi tanpa pamrih.
Inilah sekelompok bodhisattva. Segala sesuatu yang berwujud adalah memberi manfaat bagi orang banyak. Semuanya adalah sumbangsi relawan suci dengan kebijaksanaan dan kekuatan cinta. Ini benar-benar cinta kasih, belas kasih, bersukacita dan keseimbangan batin, menciptakan berkah untuk semua orang, membangun sesuai kebutuhan manusia, bersumbangsi tanpa pamrih. Ini adalah bersukacita, memberi adalah keseimbangan batin. Jadi, cinta kasih, belas kasih, bersukacita dan keseimbangan batin menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya. Maka dari itu, ini adalah dunia tempat bodhisattva melatih diri. Tidak ada keinginan apapun. Ini adalah 4 jenis kebutuhan sangat penting. Harus menyediakan segala kebutuhan manusia, memberikan semuanya. Buddha saat berada di dunia, 4 jenis kebutuhan milik Raja Prasenajit. Dia masih punya nama. Buddha di zaman itu memberikan peringatan secara langsung, mengajari dia. Kita sekarang insan suci terus-menerus melakukannya begini. Memuji mereka, terima kasih ya, benar-benar menciptakan pahala. Mereka pun berkata, tidak, Guru, kita semua yang harus berterima kasih sudah memberikan kami kesempatan. Ini biasanya percakapan antara guru dan murid. Kalau memuji mereka, kalian sangat berjasa menciptakan pahala. Mereka pun berkata, tidak. Itu adalah semuanya yang harus berterima kasih atas kesempatan yang diberikan guru. Percakapan yang sangat natural ini selamanya begini, tidak mengambil pujian tetapi sangat memotivasi, bersedia memberi. Ini membuat saya selalu berterima kasih. Inilah Raja Prasenajit. Beliau ketika Sang Buddha masih hidup dapat secara pribadi memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Tapi ada satu lagi yang bernama Raja Asoka, diterjemahkan sebagai Raja Asoka. Beliau setelah Mahaparinibbana Sang Buddha hampir 100 tahun kemudian, saat itulah Raja Asoka muncul di dunia. Dahulu kala pada zaman Sang Buddha, sangat banyak negara kecil yang berdiri sendiri membentuk negara. Sang Buddha mengunjungi berbagai negara yang berbeda. Di dalam kitab suci Buddha terdapat sangat banyak negara. Namun ratusan tahun kemudian setelah Raja Asoka muncul, pada suatu ketika tentu saja ada sepenggalan, ada suatu periode masa yang tragis. Benih-benih jalinan jodoh Raja Asoka pada awalnya juga percaya pada Raja Brahmana. Namun latar belakang sejarah pada masa itu, baik kerabat maupun antara negara. Namun di balik sebuah kejadian yang bersejarah ini, baik itu kerabat maupun antar negara juga mengalami pembunuhan dan peperangan silih berganti, hingga sampai pada hukum sebab akibat tersebut. Raja Asoka selalu memeluk agama Buddha. Jadi setelah berlindung dalam Buddha Dharma, ia menjadi benar-benar tersadarkan. Ia sudah melakukan hal yang tidak benar di masa lampau, benar-benar pelanggaran dan kesalahan besar. Tapi setelah itu, ia mengubah dirinya sendiri, memupuk praktik welas asih dan mulai memerintah dengan baik hati. Itu pun menjadi raja yang baik hati, yang senang dengan Buddha Dharma, terus mencari Buddha Dharma. Jadi ia selalu memberikan persembahan. Ia menjadi sangat bersedia untuk memberikan persembahan kepada para biara senior maupun ke biara manapun. Ia dengan senang hati memberikan persembahan. Ia membangun banyak kuil dan stupa. Ia sangat dikenali karena telah membangun 4.000 kuil besar dan juga membangun banyak pagoda sejumlah 84.000. Membangun banyak kuil dan pagoda. Ia bahkan beraspirasi untuk menyebarkan Buddha Dharma. Terus-menerus mengirim utusan keluar untuk menyebarkannya. Pada saat itu, kerajaan Maurya adalah masa Buddha Dharma berkembang. Semua daerah di India bersatu kembali selama pemerintahan Raja Asoka. Jadi Raja Asoka melakukan banyak hal untuk Buddha Dharma. Jadi
Raja Prasenajit hidup pada masa Sang Buddha dan mendukung Sangha. Beliau juga memberikan persembahan 4 hal. Sedangkan Raja Asoka, beliau hidup lebih dari 100 tahun setelah Buddha pariniwana. Raja Asoka ingin memajukan dan menyebarkan ajaran Buddha, sehingga dia menjadi pelindung besar dalam ajaran Buddha. Dia membangun banyak sekali wihara. Itulah zaman Raja Asoka. Jadi kita harus memahami bahwa kehidupan manusia tidak kekal. Semuanya adalah hasil dari sebab dan kondisi. Raja Prasenajit mendukung ajaran Buddha pada masa Buddha, sementara pada masa itu budaya India kuno memungkinkan setiap orang menjadi raja sendiri di wilayahnya. Jadi kekuasaan Raja Prasenajit terbatas pada wilayah tertentu. Namun keyakinannya membuat rakyat di wilayah yang dia pimpin juga percaya pada ajaran Buddha. Sayangnya wilayah kerajaannya tidak besar dan kekuasaannya terbatas. Oleh karena itu penyebaran ajaran Buddha berkembang di berbagai wilayah kerajaan yang berbeda. Ada raja yang menolak ajaran Buddha, sementara yang lain menerima pengaruh ajaran Buddha. Ini semua adalah hasil dari sebab dan kondisi pada masa tersebut. Maka setelah Buddha parinibbana, Buddha Dharma tidak dapat berkembang dengan baik karena Raja Asoka yang menciptakan sebuah sejarah dengan suatu tindakan gerbakan yang besar, memerintah dan menyatukan semua negara di India. Dia berusaha keras untuk mengembangkan Buddha Dharma, membangun banyak stupa dan wihara-wihara. Bahkan saat ini ada banyak reruntuhan yang tersisa dari masa itu. Reruntuhannya masih ada. Di zaman itu banyak sekali pembangunannya. Saat ini orang yang pergi berziarah masih dapat melihat semua bangunan yang dibangun di zaman Raja Asoka. Reruntuhannya masih ada. Ini di era yang berbeda. Di masa raja masih memiliki kekuasaan melindungi Buddha Dharma, maka Buddha Dharma bisa berkembang pesat. Terutama beliau terus mengutus orang untuk menyebarkan ajaran, menyebarkan Buddha Dharma. Benar-benar tidaklah gampang. Biarpun setelah Buddha parinibbana, 100 tahun kemudian Buddha Dharma baru bangkit lagi. Sangat disayangkan bahwa India telah kembali ke tempat di mana kepercayaan menjadi rumit dan Buddha Dharma tidak dapat berkembang. Hanya tersisa lokasi wisata sangat banyak. Hanya demikian saja, sangat disesalkan. Karma kolektif dari semua makhluk tidak dapat menjaga Buddha Dharma selengkap di masa makmur ini. Jadi setiap orang harus mempunyai tanggung jawab. Mari kita lihat, karena persembahan 4 jenis kebutuhan pokok, semua orang setidaknya sedikit mengetahui. Mari lihat bab naskah sebelumnya. Selanjutnya, sesudah Tathagata parinibbana, sekiranya ada orang yang mendengarkan sutra ini dan tidak menjelek-jelekkannya, malah membangkitkan perasaan ikut bersukacita. Engkau hendaknya tahu bahwa ini menunjukkan kalau orang ini telah memiliki tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Lebih-lebih lagi kalau membaca, melafalkan, menerima dan menegakkannya. Orang ini telah menjunjung Tathagata di atas kepalanya. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Inilah dharmakaya kehidupan kebijaksanaan Sang Buddha. Karena keyakinan dan pemahaman kita terhadap dharma ini datang dari dalam hati kita. Sutra Teratai adalah seluruh tubuh Sang Buddha. Mari kita perlu memiliki keyakinan dan pemahaman penuh terhadap tubuh Sang Buddha. Ketika keyakinan dan pemahaman kita dharma ini sudah lengkap, seakan-akan kita memanggul seluruh tubuh Sang Buddha di atas kepala kita. Ini dinamakan menjunjung. Ketika kita terus-menerus menjaga dharma di hati dan pikiran kita seperti ini, berada dalam batin kita adalah jiwa kebijaksanaan Sang Buddha, juga memasuki ke dalam batin kita. Ketika kita memasuki pemahaman dan pandangan Sang Buddha, seakan-akan kita membawa ajaran Sang Buddha di atas kepala kita. Bagian sutra berikut berlanjut. Ajita, pria berbudi dan wanita berbudi ini tidak perlu lagi mendirikan stupa atau candi untukku, ataupun membangun sangharama atau memberikan 4 jenis persembahan kepada komunitas sangha.
Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Bagian dari sutra ini perlu dengan penuh kesadaran berusaha memahami, yaitu mengatakan ajita, pria dan wanita berbudi ini. Pria dan wanita berbudi ini termasuk mereka yang berada dalam majelis 4 bagian. Selain biarawan pria dan wanita, ada juga praktisi awam pria dan wanita. Mereka yang mengejar Buddha Dharma disebut pria baik dan wanita berbudi. Dia mengatakan bahwa orang-orang ini tidak perlu lagi mendirikan stupa atau candi untukku. Ajita, pria berbudi atau wanita berbudi ini tidak perlu lagi mendirikan stupa atau candi untukku. Tempat di mana sutra ini berada adalah stupa bagi tubuh Dharma dari Buddha. Jadi tidak perlu lagi mendirikan stupa atau candi untuk Buddha. Di mana ada keberadaan sutra, ada Sutra Teratai ini. Sutra Teratai ini adalah tubuh stupa dari Dharma Buddha, adalah tubuh utuh dari Buddha. Sebelumnya telah kita katakan, Sutra Teratai adalah tubuh utuh dari Buddha yang berada. Tubuh utuh dari Buddha adalah jiwa kebijaksanaan, ajaran kebenaran, prinsip kebenaran sejati dari Buddha. Jiwa kebijaksanaan yakni berada di dalam sutra ini. Karena Buddha mengutarakan harapan mendasar, mencapai kebudahan adalah demi memberitahu kepada semua orang. Semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Semua orang memiliki gudang mustika Tathagata. Gudang mustika Tathagata kita, keberadaannya tersimpan di mana? Berada di dalam kesadaran ke-9. Biasanya kita berada di kesadaran ke-8. Apa yang diperbuat semua orang akan masuk ke kesadaran ke-8. Kesadaran ke-8 ini membawa kekotoran dan kerisauan batin. Dia tidak dapat membuat tabiat yang penuh kekotoran dan kerisauan batin. Batin ini memunculkan pikiran dengan tubuh, batin, ucapan membuat karma baru. Setelah menyelesaikannya, maka kembali ke kesadaran ke-8. Bagaikan sebuah gudang, karma yang telah kalian buat akan kembali ke kesadaran ke-8. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Kesadaran gudang ini berikutnya akan kita bawa ke kehidupan berikutnya. Benih dari sebab, kondisi, buah dan akibat. Kembali ke kesadaran ke-8. Kita membawa benih dari kesadaran ke-8 ke kehidupan selanjutnya. Sedangkan sifat tata garba kita sebenarnya tersembunyi di kesadaran ke-9 kita. Tidak ternoda oleh apapun. Buddha membuka pintu ini, satu persatu dibuka. Yang terakhir dibuka adalah pintu ke-9, bersatu dengan alam semesta. Saat sifat tata garba menyatu dengan semua prinsip kebenaran, maka tersadarkan. Inilah yang disebut Buddha, mencapai kebudahan sifat hakiki kita. Sifat tata garba ini, kita harus di luar sifat ini, di luar kesadaran ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, dan seterusnya. Masih tertutup oleh noda batin kita, yang masih menciptakan karma. Sehingga untuk mencapai keadaan yang murni dan tak ternoda, seperti kita masih harus membuka satu pintu lagi. Oleh karena itu, sebelumnya kita sudah membahas terus-menerus tentang 5 paramita, prasna paramita, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Kita masih belum terbuka. Oleh karena itu, kita hendaknya lebih giat bersemangat. Lalu, bagaimana cara membuka prasna paramita, kesempurnaan dalam kebijaksanaan ini? Kita harus meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Hanya dengan meyakini dan memahami dengan batin mendalam, pintu batin ini akan terbuka dan akan menyatukan sifat tata garba. Sifat tata garba dan prinsip kebenaran kita akan bersatu, murni dan tak ternoda oleh apapun. Kembali kepada sifat hakiki kita, inilah prinsip kebenaran kita. Kita dapat bersatu dengan prinsip kebenaran, sehingga kita dapat melihat dengan jelas pandangan Buddha. Pandangan Buddha saat kita dapat memasukinya, memasuki kediaman penuh kewelasasian dan mengenakan jubah kesabaran, duduk ditata dari segala dharma. Saat itu kita dapat melihat
bahwa Buddha masih berada di puncak burung Nasar sedang membabarkan sutra teratai. Selamanya adalah ladang pelatihan batin kita. Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung Nasar, sebab puncak burung Nasar berada di dalam batin kita. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak burung Nasar, sehingga dapat berada di tempat itu bersama-sama dengan Buddha di puncak burung Nasar. Maka kita mampu menjunjung sekujur tubuh Buddha di atas kepala, yaitu sutra. Dharma dari sutra, dharmakaya dari Buddha. Kemanapun, disitulah pastilah terdapat stupa. Melihat kembali beberapa bab sebelumnya, bukankah demikian ketika bab kemunculan stupa mustika ada di mana-mana? Stupa mustika bukan hanya terdapat di puncak burung Nasar di India, di tempat di mana kita giat bersemangat maju, di tempat di mana terdapat sutra teratai, pasti ada stupa mustika. Sekarang kita kembali pada topik ini. Stupa terdapat di dalam diri manusia. Ketika batin kita dan Dharma bersatu, dimanapun ada di mana-mana, stupa mustika berada di tempat itu. Maka saat ini naskah sutra telah sampai di sini. Yang ingin disampaikan kepada kita adalah tidak perlu lagi mendirikan stupa atau candi untukku. Ini adalah benda berwujud di luar tubuh. Benda yang diciptakan sebenarnya kita setiap orang harus bekerja keras. Kita memiliki sebuah stupa Dharmakaya Buddha. Tidak harus menciptakan stupa yang berwujud. Demikianlah dijelaskan di dalam sutra. Sutra dapat menjelaskan segala prinsip kebenaran. Stupa sangat tinggi dan jelas terlihat adalah menunjukkan moral kebajikan dari Buddha. Itu sebabnya tidak perlu lagi mendirikan stupa berwujud. Jadi, sutra dapat menjelaskan segala prinsip kebenaran. Semua prinsip kebenaran ada di dalam sutra teratai. Semuanya lengkap dan tersedia. Stupa adalah sesuatu yang sangat tinggi yang melambangkan kebajikan Buddha. Inilah yang disebut sebagai stupa. Sebenarnya stupa adalah tempat menyimpan sisa kremasi dari badan jasmani. Disebut stupa. Membangun stupa untuk Buddha dimaksudkan untuk menunjukkan kebajikan Buddha. Tingginya stupa mencerminkan betapa tingginya kebajikan Buddha. Itulah makna lain dari stupa. Namun kebajikan Buddha tidak bisa dibandingkan atau diukur dengan benda yang berbentuk. Sehingga ini hanyalah sebuah perumpamaan. Stupa berarti menunjukkan kebajikan. Menunjukkan kebajikan Buddha. Belakangan orang-orang menganggapnya sebagai tempat jenazah atau abu kremasi. Sehingga orang-orang saat ini membangun stupa seperti demikian. Maka itu sebabnya tidak perlu lagi mendirikan stupa. Menggunakan bentuk fisik untuk menunjukkan bentuk stupa sebenarnya tidak terlalu penting. Aspek sejati dari apa yang diuraikan dalam sutra adalah relik dari tubuh Dharma. Jadi tidak perlu menempatkan relik dari tubuh jasmani lagi. Relik sarira adalah hasil pengharuman dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Sungguh sangat sulit untuk diperoleh dan merupakan lahan berkah yang paling unggul. Maka aspek sejati dari apa yang diuraikan dalam sutra, ajaran ini adalah sangat lengkap. Ajaran ini adalah relik dari tubuh Dharma. Dimanapun Dharma berada, relik dari tubuh Dharma ada di sana. Jadi tidak perlu menempatkan relik dari tubuh jasmani lagi. Yang tersisa hanyalah tumpukan tulang yang tidak begitu penting. Orang sekarang mendaburkan abu kremasi ke tengah lautan atau mengubur abu kremasi di bawah pohon. Kenyataannya setelah kita meninggal, apalagi yang tersisa? Tidak ada yang tersisa. Orang yang datang setelah era Buddha ingin mengingat Buddha, namun yang tersisa hanyalah penampakan dari spiritualnya. Sebenarnya Buddha telah memberitahu kepada mereka sebelumnya, tidak perlu lagi mendirikan stupa atau candi untukku.
Beginilah yang dikatakan Buddha saat itu. Rerik Sarila adalah hasil pengharuman dari sila, samadhi dan kebijaksanaan. Generasi selanjutnya setelah jasmani dikremasi, ada orang yang akan mengumpulkan tulang. Sarila awalnya adalah tulang. Beberapa tulang akan memiliki warna tertentu setelah kremasi. Ada legenda yang mengatakan bahwa wujud dari sarila seorang praktisi akan berbeda-beda, tergantung pada bagaimana mereka melatih diri. Ini yang disampaikan pada generasi berikutnya. Namun sebenarnya sarila adalah tulang dari tubuh yang telah dikremasi, ataupun membangun sangharama atau memberikan 4 jenis persembahan kepada komunitas sangha. Ketika setiap pikiran berisi niat baik, itu adalah tak terhitung. Batin berpadu dengan dharma, batin tidak mendua, dinamakan sebagai sangha. 4 kebutuhan pokok, pakaian, makanan, peralatan tidur, dan obat-obatan. Tidak perlu mendirikan stupa, juga tidak perlu mendirikan kediaman sangha. Yang paling penting adalah stupa yang sejati berada di dalam sutra. Sutra adalah prinsip. Prinsip harus ditransformasikan menjadi kebijaksanaan dan jiwa kebijaksanaan. Inilah stupa sejati dari sifat hakiki manusia. Tidak perlu memiliki bentuk untuk mendirikannya. Oleh karena itu, dari kita hanya diperlukan setiap pikiran berisi niat baik. Itu adalah tak terhingga. Ketika seluruhnya digabungkan, maka akan menjadi tanpa batas. Hanya perlu setiap pikiran adalah niat baik. Tidak memerlukan hitungan. Laksana yang disabdakan Sang Buddha kepada Raja Prasenajit tidak memerlukan hitungan. Batin berpadu dengan dharma, batin tidak mendua. Ketika batin dan dharma menjadi satu, dengan bersungguh hati memahami dharma, inilah yang disebut sebagai kebijaksanaan. Jikalau batin kita mampu berpadu dengan dharma, ini adalah sangha, disebut sebagai hakikat diri sebagai sangha. Sifat hakikat yang berada di dalam diri kita sendiri adalah murni. Ketika dharma dan batin kita berpadu, oleh karena itu, 4 kebutuhan pokok hanya merujuk kepada makanan, pakaian, peralatan tidur, dan obat-obatan. Hanya demikian, sehingga kita perlu mengetahui makna dan proses memberi persembahan kepada Buddha Dharma. Yang paling penting adalah tubuh jasmani dan batin berpadu jadi. Meyakini, memahami dengan batin mendalam, serta menerima dan menegakkan dengan hormat. Inilah persembahan sesungguhnya. Inilah persembahan sesungguhnya, meyakini dan memahami dengan batin mendalam serta menerima dan menegakkan dengan hormat. Inilah persembahan sesungguhnya. Jadi tidak perlu lagi membangun sangharama dan menyediakan 4 kebutuhan pokok sebagai persembahan kepada komunitas sangha. Kita harus dengan hati yang mendalam, kita harus meyakini dan memahami. Kita harus tulus terhadap Buddha dan Sangha. Menerima Dharma yang diberikan, ini adalah persembahan yang sebenarnya. Dharma yang diajaran Buddha kepada kita, kita perlu menerima dan meyakininya, juga melaksanakannya. Ini adalah persembahan yang sebenarnya, persembahan yang disertai dengan tindakan. Sebelumnya juga sering memberitahukan kepada kita, persembahan yang bermanfaat, persembahan yang menghormati, persembahan yang disertai tindakan. Ada 3 macam persembahan. Sebelumnya pernah dijelaskan secara detail kepada kalian semua. Yang paling penting adalah tindakan, harus menghormati dan menerima dengan tulus. Perilaku seperti ini harus dinamakan persembahan yang sebenarnya. Jadi tidak perlu lagi membangun sangharama. Yang tidak berbentuk adalah yang paling penting. Tidak harus yang berbentuk. Maka menyediakan 4 kebutuhan pokok sebagai persembahan. Ini semua adalah hal yang tidak terlalu penting. Maka kita semua perlu sangat bersungguh hati. Tindakan yang menunjukkan persembahan berupa rasa hormat inilah sangatlah penting. Dharma masuk ke dalam hati, ini adalah hal yang tidak boleh kurang. Ada dharma di dalam hati, ini baru orang yang benar-benar melatih diri dan belajar dharma. Kenapa demikian? Sutra di bawah ini menjelaskan kembali. Kenapa demikian? Pria berbudi atau wanita berbudi ini yang menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini, telah mendirikan stupa, membangun sangharama dan memberikan persembahan kepada komunitas sangha
Sangha. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Sebaik sutra ini dapat kita lihat, Sang Buddha berkata, tidak perlu membangun menara dan biara untukku. Kenapa tidak perlu? Kenapa demikian? Kenapa tidak perlu? Karena para remaja, pria dan wanita yang berbudi ini, pelatihan diri mereka dan kehormatan mereka sudah cukup, sudah dapat menyatukan dharma. Ini sudah mendapatkan babaran dharma, sudah memiliki arah dan tindakan yang sudah dimiliki. Ini sudah disebut menara, sudah membangun sangharama. Keempat hal ini sudah terpenuhi. Pada para laki-laki dan perempuan yang berbudi ini sungguh mudah. Kenapa demikian? Pria berbudi atau wanita berbudi ini yang menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini. Sekiranya pria berbudi atau wanita berbudi membaca dan menegakkan sutra ini, jadi dijelaskan sebagai berikut. Maka dari itu telah pun mendirikan stupa, membangun sangharama, juga dapat mengumpulkan dan membangun kebijaksanaan abadi dharma. Sudah dibangun, telah pun mendirikan stupa, membangun sangharama, berarti telah pun mendirikan stupa mustika bagi Buddha, karena stupa telah dibuka dan diungkapkan. Ini menunjukkan kalau para bodhisattva dan para sravaka berada pada satu jalan sejati yang sama, tidak membeda besar kecilnya, kapasitas, semuanya berdiam di dalamnya. Itulah sangharama. Berarti telah pun mendirikan stupa mustika bagi Buddha. Telah didirikan tindakan kita ini, prinsip kebenaran Buddha Dharma dalam batin kita. Sejak awal telah ada, sehingga karena stupa telah dibuka dan diungkapkan, ini menunjukkan kalau para bodhisattva dan para sravaka berada pada satu jalan sejati yang sama. Stupa telah dibuka dan diungkapkan. Kita telah bertemu dengan Buddha di puncak burung nasar. Karena kita memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, kita telah dekat dengan singgasana Tathagata, mendengar Buddha membabarkan Dharma. Besar kecilnya kapasitas semuanya berdiam bersama. Dengan Sravaka, Praktekya Buddha, Bodhisattva semuanya berdiam bersama. Ini adalah satu jalan sejati yang sama, satu jalan sejati yang sama, yaitu prinsip kebenaran dari Sutra Teratai. Kapasitas besar dan kecil berdiam bersama, semuanya berdiam bersama, memberi persembahan kepada komunitas Sangha. Dalam setiap niat pikiran melatih rasa hormat, itulah memberi persembahan pada Sangha. Bila kita memberi persembahan pada komunitas Sangha, sebenarnya kita hendak melatih batin kita sendiri. Setiap saat harus mempunyai batin yang hormat. Kamu bukan bersumbangsi untuk dipamerkan. Saya memberi persembahan berapa saya telah berbuat berapa banyak. Bukan sesuai dengan kewajiban menghargai, menghormati. Inilah barulah persembahan agung yang sebenarnya. Kamu telah mempunyai tubuh Dharma. Ketulusanmu sampai di mana, maka tubuh Dharma juga sempurna di sana. Pagoda ini selesai dibangun, sehingga semua orang harus bersungguh hati, memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Prinsip kebenaran ini akan jelas senantiasa bersungguh hati.